itu merupakan penyakit jantung kongenital yang asionatik, dok. Di mana adanya defek pada ia sehingga terjadi left to right shunt. Memang ada berbagai bentuk spektrum, ada yang asimptomatik, ada yang right side overload, ada yang sudah hipertensi pulmoner, ada yang sudah dapat menyebabkan aritmia dari atrial. Kemudian ASD juga merupakan penyakit kongenital pertama yang memang direfer menggunakan CPB, yaitu tahun 1950, dan juga merupakan anomali yang pertama yang dilakukan tata laksana intrakateter 1976 dengan insidensi 10% dok dari seluruh penyakit jantung kongenital, dengan wanita lebih dominan dok 2:1 daripada laki-laki. Berikut untuk embriologinya dok, memang ada berbagai macam ASD dok. Salah satunya adalah ASD primum, sekundum maupun ASD yang sinus venosus. Apa perbedaan dari semua itu? Untuk ASD primum sendiri memang kegagalan dari fusi antara septum primum dengan endocardial cushion, sehingga adanya kegagalan dari fusi, sehingga menyebabkan adanya lubang, yang lubangnya itu memang biasanya di bagian inferior dari suatu septum atrium, dan mungkin ada juga terbentuk juga lubang di ventrikelnya sehingga terbentuk suatu AVSD. Lalu untuk ostium sekundum, untuk ASD sekundum sendiri itu lubangnya itu berada di tengah biasanya, karena memang adanya gangguan dari septum sekundum maupun primumnya. Namun yang menjadi perbedaan adalah endokardial kasihnya itu sudah terbentuk atau sudah fusi, sehingga dia itu kebanyakan lubangnya berada di tengah-tengah, di area dekat foramen ovale itu. Kemudian ASD itu sendiri biasanya ASD yang kecil, kurang dari 3 mili terjadi sebelum usia 3 bulan dok. Biasanya ASD yang seperti ini tuh dia itu untuk sendiri 100% pada usia 1,5 tahun. Kemudian penutupan spontan pada 80% pada pasien dengan defek 3-8 mili yang ukuran sedang sebelum usia 1,5 tahun sudah menutup 80%. Lalu untuk ASD yang lebih dari 8 mili yang besar itu biasanya jarang menutup spontan dan membutuhkan suatu intervensi nantinya. Sebagian besar anak dengan ASD itu biasanya tetap aktif dan asimptomatik. Namun jika tidak dilakukan terapi, maka akan terjadi suatu hipertensi pulmonal maupun kongestif cardiac failure dok. Pada usia dekade ketiga, usia 30-an biasanya akan mulai terjadi suatu gejala-gejala hipertensi pulmonal maupun adanya gejala gagal jantung dok, yang ataupun adanya juga reversal shunt yang menyebabkan adanya suatu penyakit yang dinamakan Eisenmenger atau sindrom Eisenmenger. Dan penyakit-penyakit ini akan lebih parah ketika orang itu mengalami kehamilan. Kemudian biasanya juga ketika ASD itu mulai beranjak dewasa akan muncul berbagai macam gejala-gejala baru. Salah satunya adalah ada aritmia yang atrial atau ada atrial flutter atau AF dok, biasanya pada waktu ASD Goods ini. Di sini juga dijelaskan bahwa untuk IE itu jarang terjadi pada isolated ASD atau ASD yang sendirian saja. Mungkin terjadi ketika ada suatu ASD dengan kelainan-kelainan katup. Dan juga sering biasanya itu ada suatu gejala, yaitu gejala-gejala stroke mungkin yang diakibatkan karena emboli paradoksikal pada suatu ASD itu. Walaupun gejala-gejala ini mungkin tidak sering terjadi. Lalu ada beberapa hal yang memang khas pada ASD dengan adanya mitral stenosis, yaitu adanya Lutembacher syndrome. Biasanya ASD-nya itu kongenital, sedangkan mitral stenosisnya itu didapatkan dengan adanya suatu riwayat RHD dok. Berikut patofisiologinya dok. Yang pertama itu ada suatu lubang di atrium itu menyebabkan adanya suatu shunt atau suatu aliran dari kiri ke kanan yang menyebabkan flow-nya semakin meningkat ke paru, sehingga KPIs-nya otomatis juga meningkat. Seiring berjalannya waktu akan terjadinya suatu remodeling dari jaringan-jaringan di jantung sebelah kanan menjadi adanya hipertrofi dari rek atrium maupun rek ventrikel. Kemudian juga adanya karena flow yang banyak di paru sehingga adanya hipertensi pulmonal, lama-kelamaan menjadi pulmonary vasculopathy, adanya kelainan vaskular pada pulmonalnya yang menyebabkan adanya suatu peningkatan dari pulmonary vascular resistance, dan makin lama makin meningkat untuk resistensinya sehingga menyebabkan tekanan yang ada pada jantung kanan menjadi lebih besar daripada jantung kiri, menyebabkan shunnya berubah menjadi di sebelah dari right to left shunt yang kita menamakan nanti menjadi Eisenmenger syndrome. Demikian untuk patofisiologinya. Di sini didapatkan nantinya akan menyebabkan adanya hipertrofi dari RVH maupun RH maupun nanti ada dari
arteri pulmonalnya maupun vena pulmonalisnya. Ada 4 macam tipe ASD. Yang paling sering adalah tipe ASD sekundum 70%, lalu ada ASD primum, sinus venosus maupun coronary sinus. Berikut tuh gambar-gambar letak-letaknya. Biasanya untuk primum di area inferior dekat dengan katup-katup, bahkan mungkin disertai dengan adanya mitral cleft, kelainan dari katup mitral. Untuk yang ASD tipe sinus venosus biasanya itu berdampingan dengan adanya TAPVD, Dok. Baik itu nanti yang tipe yang masuk di SVC maupun yang di IVC. Untuk ukuran ASD dibagi menjadi, ini ada 2 macam, Dok. Ini yang untuk yang anak-anak yang usia kecil maupun yang lebih besar, Dok. Ini yang kecil memang kurang dari 3 mili, mau dari 3 sampai 8, untuk yang besar lebih dari 8 mili. Sedangkan untuk yang lebih anak yang lebih besar, remaja dan juga sampai dewasa, untuk 6 mili kurang kecil, moderat 6 sampai 12, untuk dewasa 12 mili. Lalu bagaimana kita bisa menegakkan diagnosis ASD itu? Ada dari klinis, EKG, X-ray, dan juga kateterisasi jantung maupun MRI nanti. Dari EKG biasanya adanya suatu tanda-tanda RVH, Dok, maupun RBBB. Dari X-ray kita bisa dapatkan adanya kardiomegali, ada right atrium enlargement dan juga RV enlargement juga, dan juga kita bisa lihat di parunya. Di parunya biasanya itu dia itu pletore atau banyak atau memang ada vaskularisasinya sampai ke ujung dan juga banyak. Dari echo kita bisa temukan nantinya untuk lokasi ASD-nya, kita bisa identifikasi, lalu kita bisa ukur untuk ukurannya. Lalu kita bisa mengetahui juga arah shunt-nya dari left to right atau right to left. Kemudian kita juga bisa mengetahui mungkin motion-motion yang lain di ventricle septumnya, ataupun ada kelainan yang lain yang mengikuti. Contoh adanya kelainan katup mitral ataupun adanya mungkin TAPVD atau yang lain, atau PAVVD. Lalu untuk CAT ini memang untuk ASD yang tipikal dan non komplikata sebaiknya menggunakan yang non invasif atau echo. Baru nanti kalau misalnya ada kecurigaan yang lain, ada PLSVC mungkin ataupun ada TAPVD, PAPVD ataupun ada yang lain, disarankan untuk melakukan kateterisasi jantung untuk mengetahui strategi operasi apa yang harus kita lakukan, maupun nantinya untuk mengetahui kelainan lain yang mungkin bisa dilakukan koreksi ketika durante op. Lalu untuk manajemen, Dok, ini untuk dari HPT-KVI, memang dari sini kita bisa bagi 2, alirannya besar atau kecil. Kalau memang kecil, kita usia sudah prasekolah, dilakukan CAT. Kalau memang dia flow rasionya memang kurang dari 1,5, bisa dilakukan tutup ASD non bedah CAT maupun konservatif. Jika lebih dari 1,5 dilakukan penutupan secara bedah maupun non bedah di sini. Kemudian untuk yang besar ini kita bisa bagi 2, usia kurang dari 1 tahun maupun lebih dari 1 tahun. Kurang dari 1 tahun ini pun juga kita identifikasi juga dia ada gagal jantung atau tidak. Jika ya, bisa ditambahkan untuk diuretik maupun vasodilator dulu, kemudian dilakukan bedah. Jika tidak, di usia prasekolah kita nanti akan melakukan penutupan non bedah dengan bedah ataupun non bedah ini di usia prasekolah biasanya idealnya. Lalu kemudian untuk usia lebih dari 1 tahun kita akan identifikasi apakah ada PH atau tidak dengan melakukan tes nanti tes pari dan tes CAT jantung. Dan memang jika memang dilakukan CAT memang dia itu reaktif, itu bisa ditutup secara bedah maupun non bedah. Jika memang tidak reaktif lagi, dilakukan konservatif. Sebelumnya sudah dilakukan oksigen tes dulu untuk mengetahui apakah reaktif juga dengan tes oksigen itu. Jika memang tidak reaktif semuanya, berarti memang konservatif. Lalu ini untuk biasanya kita ada ASO, Dok, mungkin awal-awal mungkin dari kardiopediatri mungkin akan mencoba untuk ASO dulu, dan memang kita harus tahu kira-kira mana yang nggak bisa dilakukan ASO, mana yang bisa dilakukan ASO. Jadi memang rim ASD-nya itu kurang dari 4 mili sebaiknya. Kalau memang lebih dari itu, jangan dilakukan ASO sebaiknya. Lalu jika hanya ada trombus intrakardiak, jangan dicoba untuk dilakukan ASO juga. Maupun kita temui di echo ada kelainan lain selain ASD. Jadi sebaiknya jangan dilakukan ASO, mungkin dilakukan pembedahan dengan concomitant surgery. Jadi dilakukan pembedahan dengan
Jadi kita mengatasi semua kelainan yang ada seperti itu. Maupun adanya infeksi aktif sebisa mungkin tidak dilakukan ASO ini. Berikut untuk surgical, biasanya kita melakukan approach lewat rek atrium. Ketika kita membuka rek atrium, kita akan menemukan gambaran seperti ini. Di sini akan ada macam-macam anatominya yang harus kita ketahui. Untuk approach-nya biasanya bisa lewat sternotomi maupun parsial maupun torakotomi. Ini macam-macam sesuai dengan teknik dan metodenya seperti apa. Kalau di Sutomo kita menggunakan full midline sternotomy. Berikut untuk tipe-tipe ASD dan mungkin bagaimana approach surgery-nya, Dok. Ini ada yang small ASD. Biasanya kalau small ASD itu biasanya bisa dilakukan penutupan langsung, Dok. Jadi ditarik di sini dengan double layer stitch, baseball stitch seperti ini. Lalu kemudian untuk yang ASD yang besar, kita bisa lakukan dengan menggunakan pericardial patch. Biasanya nanti kita akan preservasi perikardium, kita preservasi ke arah operator, nanti dikaitkan ke arah operator. Harapannya nanti digunakan untuk menutup defek ASD di sini. Berikut contohnya, ini yang operasi yang kemarin, operasi kemarin ini ada ASD, memang ini satu single ASD besar, dilakukan penutupan dengan pericardial patch. Lalu ini ada lagi pasien ASD juga. Ini ASD-nya multiple namun masih bisa dilakukan, jadi kita sambungkan dulu, disatukan ASD-nya, kemudian kita tutup pakai pericardial patch juga. Dan hasilnya juga sama-sama bagus dengan Dr. Irfan sebagai operator ASD closernya. Kemudian ada ASD sinus venosus, sinus venosus ini memang biasanya ini disertai dengan kelainan yang lain, contohnya ada PAPVD. Di sini ada PAPVD-nya, sehingga di sini dilakukan koreksi juga untuk PAPVD-nya. Jadi untuk katup untuk yang dipotong di atas dari muara vena pulmonalnya. Jadi dipotong, kemudian ini ada dipotong, kemudian yang di arah, oh ini ada dua macamnya, yang ini ada ini, Dok. Kita potong, kemudian ini yang di atasnya ini kita sambungkan ke rek atrium, sehingga yang dari otak, dari tangan kanan itu nanti akan langsung ke rek atrium, ke jenjang SVC, kemudian yang ini yang PV-nya ini kita nanti buat bevel sehingga mengarah ke LA. Jadinya nanti akan menjadi PV-nya bermuara ke LA karena kita tutup pakai bevel di sini. Seperti itu. Disebut sebagai Warden prosedur biasanya namanya. Ditemukan oleh Pak Warden. Kemudian ada ascisis coronarius, dapat ditutup seperti biasanya juga dengan melakukan unrolling, mungkin jarang kita temui. Lalu ada Scimitar syndrome, Dok. Ini yang TAPVD yang inferior yang mengarah ke IVC. IVC ini juga dikoreksi sama. Jadi nanti biasanya juga ada mapkanya, Dok, untuk aliran ke parunya. Jadi nanti mapkanya mungkin juga di coiling sekalian yang ini. Mapkanya ini. Kemudian yang untuk PV-nya yang di sini akan diarahkan ke LA. Di bevelnya diarahkan ke LA sama seperti tadi, cuma ini approach-nya lebih ke inferior. Lalu beberapa pitfall dalam operasi ASD ini memang biasanya itu lower edge-nya itu yang bagian bawah batasnya itu sulit divisualisasi atau diidentifikasi, sehingga beberapa trik mengatakan sebaiknya kanul venanya itu jangan ditempatkan terlalu tinggi sehingga menutupi rimnya itu nanti yang sebelah lower. Kemudian untuk yang memang kemudian juga hati-hati dengan adanya extraction valve yang memang prominent, takutnya nanti bisa terkena dari suturing dari ketika kita menjahit bagian lower itu. Dan memang di sini memang harus kanulasi yang baik dulu sebelum nantinya bisa melakukan ASD closure yang baik, sehingga harapannya visualisasi itu bagus. Karena pada ASD ini expose sangat penting untuk penutupan ASD. Lalu manajemen post-op ini tidak ada terapi spesifik, jadi can be straightforward. Kemudian untuk problem post-operatif biasanya adanya LVH, mungkin ada pulmonary edema pada pasien-pasien yang GUDS. Berikut ini mungkin sedikit bagan untuk ASD dengan Alves mollis. Jadi memang ASD dengan Alves mollis dan GPH ini kita akan lakukan pemeriksaan diagnostik dulu, ini preoperasinya dengan echo, CAT maupun MRI, kemudian
dilakukan SD closure. Di sini untuk strateginya dengan menggunakan hipotermi maupun milrinone. Kemudian dilakukan weaning CPB, pasti ada beberapa problem, mungkin ada bradycardium, ada LA pressure elevation. Nah, di sini bisa melakukan beberapa hal yang akan dikerjakan. Contoh kalau ada AV block, mungkin diberikan obat-obatan atau diberikan terapi-terapi seperti hati-hati untuk yang seperti ini. Kemudian untuk obat-obatan yang mungkin kita persiapkan adalah adrenalin maupun milrinone. Kemudian ketika POD1 ini memang mungkin di blackout, jadi full sedated, full muscle relaxed. Kemudian mungkin nanti dibutuhkan milrinone yang ditingkatkan untuk mencegah terjadinya nanti hipertensi. Biasanya itu problemnya hipertensi. Memang kemarin beberapa pasien SD itu memang hipertensi ketika POD 0, maupun ada aritmia maupun ada left atrium pressure yang meningkat. Nah, ini juga ada, nanti kalau memang ada aritmia kita kontrol dengan obat-obatan anti aritmia. Kemudian untuk POD1 biasanya masih ada hipertensi, cenderung takikardi. Nah, ini kita tetap ada beberapa yang memang tetap disedasi atau mungkin sudah mulai weaning, bisa di weaning, tapi memang ini dengan SD dengan LV small itu memang harus di hati-hati dulu untuk weaning sedasinya. Kemudian POD2 ini biasanya mulai dibangunkan pasiennya, dievaluasi kalau menurut ini POD2 menurut guideline-nya ini POD2, kemudian dilakukan feeding ventilator di POD3 dan ekstubasi di POD4. Untuk feeding oralnya itu mulai di POD3 memakai NGT. Nah, kemudian ini untuk manajemen pH. Beberapa pasien SD itu ada yang dia memang pH-nya mulai dari sedang sampai berat. Nah, bagaimana cara kita untuk tata laksananya? Yang pertama, ketika intraoperatif kita harus melakukan monitoring pH pressure-nya. Dan juga mungkin ini kita bisa membuat namanya pH evacuation jika memang adanya suatu pH. Lalu postoperatifnya kita bisa melakukan keep quiet overnight. Nah, full echo study mungkin ketika pasien mulai awake maupun before wake. Kemudian balance negatif selama 3 hari jika dibutuhkan PD. Lalu bisa dipasang juga pacemaker yang temporer dan juga open chest jika memang pH-nya berat. Berikut untuk guideline, ini ada 2 guideline untuk GUDS, ada dari AHA maupun dari ESC. Yang AHA 2025. Di sini disebutkan untuk SD sekundum sendiri di situ kita harus tahu dulu SD itu memang sudah Eisenmenger atau belum. Kalau memang sudah Eisenmenger berarti kita tidak bisa melakukan closure pada SD itu. Kalau belum kita identifikasi dulu apakah ada hemodynamically significant atau tidak dengan HPKS-nya ini. Kalau memang dia tuh iya HPKS lebih dari 1,5 ada RVH, maka kita akan melakukan CAT dan di sini akan didapatkan nilai PVR-nya. Jika PVR kurang dari 2 itu sangat baik untuk di SD closure dengan hijau ini sangat baik. Kemudian untuk yang 2 kurang dari 5 lebih dari 2 ini masih SD closure. Lalu lebih dari ini lalu kalau lebih dari 5 dan kurang dari 8 borderline, dan namun ketika diberikan obat-obat anti pH itu membaik seperti sildenafil dan lain sebagainya membaik, itu sebaiknya di SD closure. Kemudian untuk yang tidak masih sama atau bahkan tidak membaik, ini kita konsulkan untuk terapi pH-nya terlebih dahulu. Atau mungkin ini untuk di closure pun sangat 2B ya. Jadi memang masih abu-abu antara closure atau enggak, tapi yang dilarang sama sekali yang ini, yang Eisenmenger ini. Kemudian untuk yang jika seandainya tidak ada perubahan, misalnya tidak ada hemodynamically signifikan dengan HPKS masih kurang dari 1,5, kita cek dulu apakah ada hipertensi pulmonal atau tidak. Jika ada, maka kita akan terapi hipertensi pulmonalnya, biasanya kardiopat yang menerapi. Kemudian jika kita identifikasi lagi apakah ada embolisme atau tidak. Contoh ada tiba-tiba ada pasien dengan HPKS kurang dari 1,5 namun ada stroke berulang atau apa, ada gejala seperti itu, hati-hati, sebaiknya kita melakukan closure. Jika tidak, maka cukup monitoring dan follow up rutin saja. Lalu di SC ini kalau SC ini dia membagi melalui RV volume overload-nya. Jadi dia ada atau tidak. Kalau memang dia tidak dan dia ada paradoxical embolism, maka sebaiknya ditutup.
Jika tidak ditutup. Nah, jika dia ada overload, kita cek dulu ada untuk PVR-nya seperti apa. Jika PVR-nya itu lebih dari 3 watt, maka kita cek lagi GPGS. Jika memang GPGS-nya itu lebih dari 1,5 di closure. Jika memang jika memang PVR-nya itu memang lebih dari 5, maka kita harus identifikasi dulu apakah dilakukan terapi pH itu bisa turun kurang dari 5 apa tidak. 5 batasnya di sini. Kalau dia tidak turun dari 5 watt setelah dilakukan terapi pH, maka no closure kalau di ESC ini. Tapi kalau dia di terapi pH dan turun sampai kurang dari 5, maka dilakukan ASD dengan creation closure fenestrated. Kemudian kita juga akan follow up rutin jika sudah operasi, adanya residual shine atau tidak. Kemudian ada ukuran-ukuran LV-nya, kita juga evaluasi rutin, bisa 3-6 bulan dievaluasi, ada TR atau tidak, atau PAP-nya meningkat atau tidak, kemudian ada aritmia atau tidak. Nah, ada beberapa konsiderasi ya, memang pasien dengan ASD closure yang kurang dari 25 tahun ASD closure-nya dengan tanpa adanya sequel biasanya tidak membutuhkan regular follow up, tapi hati-hati ketika adanya takikardia atau takiaritmia. Nah, kemudian untuk yang ASD dengan sudah lebih dari 40 tahun di sini, jika memang ada residual shine maupun elevated PAP, hati-hati harus sering-sering untuk kontrol. Lalu untuk yang memang di sini ada beberapa kendala untuk operasi surgical yang memang dia itu repairnya kurang dari 40 tahun, dia itu biasanya ada kendala atrial flutter. Ini bisa dilakukan penanganan radiofrekuensi atau cryoablasi, tes kardio biasanya. Kemudian untuk yang repairnya setelah usia 40 tahun, ini AF-nya become common. Jadi memang gejala AF itu akan semakin sering terjadi ketika repairnya itu setelah usia 40 tahun, seperti itu. Dan memang di sini kalau untuk exercise sendiri tidak ada pembatasan dari exercise pada pasien dengan tanpa gejala pH. Namun kalau sudah ada gejala pH, hati-hati, sebaiknya menggunakan intensitas yang rendah untuk sportsnya sendiri. Mungkin demikian dari kami. Terima kasih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai atrial septum defect ya, ASD itu ada beberapa klasifikasi yang sudah kita kenal semua. Ada ASD sinus venosus, ada ASD secundum, ada ASD primum ya. Kemudian ya itu tadi ya, coronary sinus septal defect. Maksudnya coronary sinus septal defect itu yang unroofed coronary sinus ya. Jadi yang sinus coronariusnya terbuka ngablak ya, mulai dari dari kiri LA menuju ke RA. Jadi sama dengan sinus coronarius unroofed, tidak ada atapnya ya. Nah, kenapa dibagi seperti itu? Karena disesuaikan dengan lokasinya, lokasi ASD. Ada sentolop enggak? Ya. Lokasinya, sehingga lokasi itu selain menentukan tipe ASD-nya juga menentukan ahli bedah itu mau mengerjakan closure yang bagaimana caranya ya. Karena yang ASD sinus venosus ini dengan ASD yang sekundum ini pasti beda caranya. Dengan ASD primum juga pasti beda caranya ya. Dan ini kalian harus betul-betul memahami anatomi yang ini. Oke, terus. Terus ya, bahwa kelainan kongenital pada umumnya, kelainan jantung kongenital pada umumnya tuh
EKG itu nggak dijadikan sebagai patokan, ya, karena coba sebelumnya ini, ya, di sini ada mana? Ada RV hipertrofi atau atrial RA hipertrofi, ya, ini bisa sama dengan menyerupai dengan kelainan shunt yang lain, ya, seperti misalkan partial atrial, ya, PAPVD, ya. PAPVD itu juga memberikan gambaran yang sama. PAPVD itu nama lainnya adalah PAPVD, nama lainnya adalah apa? Yang ini AVPD. Kalau AV kanal, ya. Kalau AV kanal itu kan komplit AVSD, CAVSD. Tapi kalau tidak komplit, parsial, itu namanya adalah primum ASD, ya. Jadi kalian harus membedakan. Dan yang saya sebut tadi PAPVD itu adalah ada vena pulmonalis yang sisi kanan, muaranya bukan di atrium kiri, tapi muaranya ada di atrium kanan. Dan itu gejalanya mirip dengan ASD besar, mirip sekali, sehingga merupakan suatu diferensial diagnosis. Ya, jadi kalau ASD besar, kalian harus selalu berpikir ada kemungkinan adalah suatu partial anomali venous drainage, ya. Itu karena operasinya berbeda. ASD yang besar dengan operasi PAPVD itu beda caranya, ya. Sama-sama nutup tapi berbeda caranya. Oke. Terus nah, ini kamu harus perhatikan, kalau kelainan kongenital itu yang kalian lihat cuma jantung sama paru. Nggak usah lihat tulang-tulang, nggak usah lihat ini di tengah dan nggak usah. Habis waktumu untuk menjawab kalau untuk ujian, ya. Jadi bagaimana bentuk jantungnya? Seringkali kamu harus melihat ini nih, pinggang jantung. Pinggang jantungnya kok gendut. Nah, itu kan nggak normal, ya. Ini pinggang jantungnya kok cembung, nggak normal. Ya, itu mengindikasikan adanya kelainan jantung kongenital, itu pasti. Nah, kalau pinggang jantungnya gendut, ya, gendut cembung, itu menandakan kelainan jantung kongenital yang jenisnya adalah left to right shunt, ya, left to right shunt. Ditambah lagi informasi bagaimana mengenai corakan dari paru, ya. Nggak usah lagi kamu lihat tulang-tulangnya begini-begini, nggak usah. Corakan parunya bagaimana? Kalau betul left to right shunt, berarti di sini harus pletora, rame, vaskularisasi yang meningkat, ya. Namun hati-hati, ketika left to right shunt berkelanjutan, ini nggak rame lagi. Ya, paru-parunya nggak rame lagi, tapi sepi misalkan, ya. Kok hitam semua, padahal ini sudah cembung, ya, jantungnya, pinggang jantungnya cembung, tapi di sini kok hitam, sepi, nggak rame, vaskularasinya, ya, berarti artinya sudah late, ya, fase-fase yang mendekati irreversible. Oke, terus. Ya, jadi eko itu pada ASD selain lokasi, ukuran, terus rem, ini kita nggak perlu, ya, rem ini untuk keperluan ASO, ya, ini kita nggak perlu melihat rem, ya. Kemudian mengenai associated lesion itu perlu, ya, seperti yang saya sebut tadi, bahwa eko itu lebih dari 85% itu bisa menegakkan diagnosis congenital kardiak, ya, kardiak congenital. Tapi kelemahannya itu adalah operator dependent. Satu operator mungkin berbeda dengan operator yang lain. Ya, ini kita sudah sering menghadapi. Loh, Dokter Alit
diagnosanya ini, dokter Marus berbeda, kan begitu toh? Padahal sama-sama mempunyai kompetensi yang sama-sama memakai sistematika yang sama, tapi persepsi bisa berbeda. Itu adalah kelemahan dari ekokardiografi, ya. Sehingga ahli bedah harus juga ikut tahu kira-kira apa kelainannya. Jadi ahli bedah harus tahu paling tidak sistematikanya, ya, view-nya apa, melihat apa, gitu kan, supaya nggak tergantung kardiologi, ya. Dokter anestesi juga sama, ya. Jadi kalau memang satu dokter jantung dengan dokter jantung kedua berbeda, ya tentu saja kita harus cari orang ketiga, misalkan anestesi jantung yang mengerjakan hal serupa, ya, atau TEE misalkan, untuk menggenapi aja, ya. Terus kemudian juga ini associated lesion misalkan dengan mitral regurgitasi, ya. Mitral regurgitasi, bukan mitral stenosis. Kalau mitral regurgitasi dan ASD besar itu ada korelasinya, ada hubungannya, yaitu merupakan suatu Venturi effect, ya, akibat dari shuntnya itu. Tapi kalau mitralnya stenosis itu tidak ada hubungan langsung, ya. Stenosis itu biasanya karena inflamasi yang hebat, karena peradangan yang demikian lama, misalkan pada rheumatic heart disease, ya kan, sehingga menciptakan terjadinya suatu mitral stenosis. Dan anehnya, bukan aneh ya, dan kalian harus ingat, terutama yang mau ujian, ASD apapun tipenya disertai dengan mitral stenosis, bukan mitral regurgitasi, tapi mitral stenosis, itu namanya Lutembacher syndrome, ya. Namanya Lutembacher syndrome. Apapun penyebab mitral stenosisnya, ya, terbanyak adalah karena rheumatic heart disease. Karena operasinya juga sedikit berbeda. Selain nutup ASD, juga harus dilakukan rekonstruksi atau repair atau bahkan replace dari mitral stenosisnya. Kita kerjakan beberapa bulan yang lalu, ya. Kalau nggak salah 4 bulan yang lalu ada, ya. Tapi itu misdiagnose waktu itu. Kalau nggak salah pasiennya meninggal akhirnya. Iya, ya, misdiagnose, tidak terdiagnosa MS-nya, ya. Oke, terus tidak terdiagnosa kenapa? Ya itu tadi, operator dependent tadi. Harusnya kalau ada perbedaan antara operator satu dengan operator kedua, kita harus menuju pada yang ketiga. Misalkan untuk melihat anatomi, kita minta CT scan, ya, CT kardiak, untuk melihat intrakardiak anatominya. Oke, terus, ya, sebelum ya ini, ya, PAVVD atau PAVVC, sebentar ya sebelumnya, ini ya. Ini harus dicurigai karena ini adalah diagnosa banding yang terdekat bila ASD-nya besar, ya. PAPVD atau PAPVC sama, ya. Ini adalah PV, pulmonal vein-nya yang sisi kanan masuk ke atrium kanan, bukan masuk ke atrium kiri, ya. Oke, terus, ya, ini operasi atau ASO, ya. ASO itu intervensi, ya, atrial septal occluder yang sering migrasi, terus kita lakukan operasi situ itu loh, ya. Nah, itu ada syaratnya, enggak boleh ditabrak, ya. Kamu mesti ingatkan tuh kardiolognya, berani mengingatkan. Enggak, kenapa?
terserah mereka. Ya, jadi hati-hati, ini sudah dipageri ini lah. Ya, flow ratio itu QPQS itu paling tidak harus lebih dari 1,5, dan dibatasin juga pulmonary arterial resistance index tidak boleh lebih dari 8. Ini sangat penting artinya bagi seorang surgeon, bukan diagnosa lagi, tapi ini mengarah pada apa yang akan kita kerjakan nanti. Nah, di sini agak kontradiktif ya dengan ini loh. Ya. Ini flow ratio kurang dari 1,5, tapi di sini ada tutup ASD non bedah. Non bedah ini kan sama dengan ASO toh. Padahal di sini tulis ya, operasi atau ASO enggak boleh kurang dari 1,5, tapi di sini loh. Ini juga mau saya tanyakan ya. Ini yang bikin kan HPTKVI ya. Ya. Enggak bisa ini. Karena kita memakai kaidah yang basicnya harus lebih dari 1,5, bukan kurang dari 1,5. Ini mestinya tidak ada ini, langsung konservatif. Ya, konservatif diobati dulu. Oke, terus mari ngono, iku ini cuma ini ya, sekedar tahu aja terus. Oke, nah ini kalau kecil bisa dilangsung, tapi sebaiknya jangan pakai plecet ya. Kalau pakai plecet itu narik ya, narik ini sebaiknya dijahit kayak gini nih ya, kayak gini. Jadi tensionnya itu berbeda, terbagi. Kalau ini kan tensionnya langsung di sini aja, kalau kamu kasih plecet ya, 2 plecet sini, 2 plecet sini, ini di sini aja tensinya tinggi. Tapi kalau dengan cara ini terbagi, ya, jadi tidak ada locus minoris lagi. Artinya kemungkinan kecil untuk terbuka kembali, ya. Nah, terus kapan memakai direct closure, ya, kayak gini misalkan, atau pakai plecet, ya, itu bentuk ASD-nya enggak boleh bulat, enggak boleh bundar. Kalau bundar kamu misalkan ini, kamu direct plecet, ya, taruh plecet sini, sini. Terus kamu satukan toh plecetnya untuk menutup lubang ini. Apa yang terjadi? Mengubah ergometri dari ruang atrium ini. Akibatnya apa? Salah satunya yang terdampak adalah tricuspid. Yang kedua yang terdampak juga adalah mitral. Pernah kejadian di sini, siapa ya waktu itu, ada, sehingga harus diulang lagi, bongkar lagi, dan mitralnya harus dilepaskan, ya. Jadi tidak boleh kalau bulat begini, berarti kan jaraknya jauh, kamu paksa untuk nutup, sehingga mengorbankan katup, baik tricuspid maupun mitral. Jadi lebih aman kalau bulat begini, lebih aman ya jahit yang seperti ini, ya, continuous suture, ya, pakai patch, ya, bukan direct closure. Oke, terus, ya, terus, kalau misalkan ASD-nya, misalkan yang sekundum tadi semacam, ya, ada multiple ASD. Ya, jangan bingung, digunting aja semua. Misalkan ASD yang besar begini, terus ada 1, 2, 3, 4. Jadi dihubungkan aja satu sama lain, ya, ASD tersebut. Jadi membuat suatu ASD yang gede. Kan lebih gampang, tinggal di patch saja, ya. Oke. Terus, ini ya. Ini kan di muara vena cava superior, ya. Ini enggak boleh langsung asal nutup. Kamu harus tahu bahwa di sini, di sisi lateral, ya, posterolateral dari vena cava, junction antara vena cava superior dengan atrium, di sisi posterolateral itu terdapat SA node. Hati-hati. Kalau anterior itu lebih aman, ya.
Jadi hati-hati melakukan ini. Nah kalau ASD sinus venosus berarti kan kamu harus patch, ya harus patch. Kalau vena cava superior berhubungan langsung ke atrium kanan, atrium kiri, ya sehingga kamu melakukan patch itu harus seperti dilakukan reroute, ya reroute. Artinya memutus hubungan antara vena cava superior dengan atrium kanan. Namun hati-hati, kamu patch-nya tidak boleh kebesaran, karena kalau kebesaran kamu tutup lubangnya ini kebesaran, ya kebesaran patch-nya, dia akan menggembung, ya artinya kan pressure kiri LA itu kan lebih tinggi daripada kanan, ya. Ketika kamu melakukan penutupan ini dengan patch yang besar, akhirnya apa? Patch itu kan menggembung ke sisi kanan, bisa bayangkan, ya, menggembung ke sisi kanan. Karena posisinya itu di perbatasan atau junctional, sehingga terjadi suatu apa? Jadi suatu apa namanya? Obstruksi pada SVC. Tandanya apa kalau obstruksi SVC? Ya, jugular vein, ya terbendung. Apalagi, ya, wajah udim, ya. Jadi kayak gitu-gitu itu ya. Kalian harus mengetahui dan harus dipastikan dengan pemeriksaan ekokardiografi. Ya, jadi hati-hati, tidak asal nutup. Oke, terus. Ini ya sinus venosus masih ya anomalous pulmonary venous drainage adalah oke. Ini kalau biasanya ada tambahan ya, ada PAVVD di mana pulmonary venusnya juga atrium kanan, ditambah dengan lubang, adanya lubang pada ASD ya, pada ASD-nya. Padahal seperti yang kita ketahui, TAPVD total ya, total pulmonary venous drainage atau connection itu harus ada ASD ya. Jadi kadang-kadang ASD itu dibutuhkan, misalkan pada kelainan TGI-VS harus ada VS, harus ada ASD. Ya, misalkan pada pulmonary atresia harus ada ASD, ya, supaya jantung kiri nggak kosong, supaya jantung kiri juga mencukupi cardiac outputnya. Kalau tercukupi, kalau kurang cardiac outputnya pasien mati, ya. Jadi itu ya. Oke, kemudian sinus venosus ini itu bisa kalau misalkan ada teknik operasi yang lebih kompleks, ya lebih kompleks. Jadi SVC-nya vena cava superior itu dipotong, kemudian dialihkan ke RAA, right atrium appendage, ya, supaya menghindari obstruksi dari vena cava superior. Ini ya, baru ditutup. Ini kalau ada kelainan PAPVD-nya, sehingga vena cava superior harus dipotong di atas vena pulmonal ini dan disambungkan ke appendage atrium kanan. Oke, terus namanya Wharton, ya, Wharton procedure. Oke, terus. Nah, coronary septal defect ini yang saya bilang tadi adalah suatu unroofed coronary sinus. Bisa itu ya, sehingga harus dilakukan penutupan, atau kalau nggak bisa ditutup, itu harus coronary sinusnya harus di reroute ke sebelah kiri, ke atrium kiri, bukan ke atrium kanan, ya. Ya, terus Scimitar syndrome itu untuk kelainan TAPVD yang jenis
infrakardiak, ya. Simitar itu kan seperti pedang, kelihatannya pada toraks foto. Terus ini ada ASD yang besar. Ini sudah saya bimbing kalian ya, yang ASD besar. Di sini maybe difficult to visualize. Batasnya di mana? Ini maksudnya. Ya, sehingga di sini disarankan untuk kanulasi vena cava inferior itu jangan terlalu tinggi. Tapi ini juga bermasalah. Kamu terlalu rendah, sulit kamu melakukan kanulasi pada ASD besar, kanulasi pada IVC. Kenapa? Karena jauh dari penglihatan langsung. Ya. Jadi artinya adalah tetap kita melakukan kanulasi IVC-nya berada pada RA, pada atrium kanan. Ya. Jadi pernyataan ini hati-hati. Ini kalau kamu nggak awas, oh katanya nggak boleh terlalu tinggi. Tapi saya nggak melihat IVC-nya, vena cava inferior saya nggak melihat. Bagaimana saya bisa kanulasi? Padahal open heart kan harus kanulasi. Ya, ini hati-hati ya. Kalau kalian nggak paham, ini bisa menyesatkan kalian dan menjadi jadi musibah. Ya, apalagi kalau vena cava inferior pendek. Ya, kamu maksa, saya harus kanulasi vena cava inferior. Iya, tapi caranya tidak harus di vena cava inferior. Yang lebih aman ya kamu harus naik kanulasi tinggi. Padahal ini kan melarang, ya. Kanulasi tinggi. Kamu lakukan di pool bawah atrium kanan, kemudian pakai kanul yang lurus, bukan yang curve, bukan yang kanul angle, ya. Tapi kanul lurus. Kalau nggak lurus nggak bisa masuk, oke? Nggak terus, lah terus sebentar, balik lagi, ya. Itu satu. Kemudian kamu kan kesulitan batas remnya, ya. Nggak usah takut. Ini kan untuk device closure. Rem itu tujuannya adalah untuk device closure, untuk istilahnya ASO, atrial septal occluder. Tapi kita kan nggak bermain di situ. Jadi nggak masalah rem nggak masalah. Rem kecil, rem tipis, rem besar nggak masalah bagi surgeon. Ya. Jadi ketika ASD-nya besar, terus kita khawatir kalau kita tutup langsung, ternyata kanulasi IVC-nya ada, ternyata berubah. IVC-nya kok berada setelah selesai kok berada di atrium kiri, ya. Sehingga ini sudah saya bimbing banyak dari kalian ya, terutama yang sudah lulus, itu kalian harus membuat titik imajiner, ya. Jadi ambil di sisi, kamu harus tahu muara dari IVC-nya dulu, kemudian bergeser ke arah atrium kiri, ya. Kamu kasih marker dengan pena dan kamu coba pakai suture, tegel, sehingga tegel itu merupakan titik acuan untuk meletakkan patch-nya, ya. Jadi itu adalah titik yang tersulit. Kalau titik yang tersulit itu sudah diketemukan, diidentifikasi, kamu harus melakukan penutupan itu mulai dari titik tersebut. Jangan dari atas, ya. Paham ya? Ini memang harus di atas meja operasi, tapi paling enggak sudah saya sampaikan sebelumnya. Terus oke. Ya, terus. Oke, ini Elvis Mollis ya. Ini memang tata laksana di di ICU ya. Nah, bagaimana sikap kita pada Elvis Mollis? Elvis Mollis itu terjadi karena ASD-nya yang besar.
ASD besar kemudian dengan hipertensi pulmonal, itu so pasti satu paket, ya. Dan dengan berjalannya waktu lama-lama akan terjadi tanda petik LV-nya smallish. Smallishnya bukan smallish seperti pada tetralcefalo smallishnya, beda. Dulu itu LV-nya normal, tapi karena berjalannya waktu, time to time, dengan ASD gede, akhirnya yang lebih mekar adalah yang sisi kanan, ya. Nah itu hati-hati menyikapinya, ya, terhadap LV smallish. Kenapa sih harus hati-hati? Kamu harus tahu LV itu fungsinya adalah untuk pompa sistemik pumping. Darah dari jantung kiri dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta, ke seluruh tubuh. Berarti kan perjalanan jauh. Karena perjalanan jauh itu memerlukan pressure yang tinggi, sehingga jantung sisi kiri tekanannya tinggi. Selain tekanan tinggi, ya, itu juga diperlukan LV itu sebagai pumping, ya, systemic pumping. Selain memerlukan pressure yang tinggi, juga memerlukan otot yang kuat, ya, otot yang kuat. Kalau ototnya lemas, nggak kuat, dia nggak bisa memompa darah itu ke seluruh tubuh. Akhirnya jadi suatu heart failure, left heart failure, ya, bisa paham, ya. Jadi untuk praktisnya kalau ASD besar, ASD sekundum terutama dengan LV smallish yang dulunya pernah normal, ya, itu boleh kalian closure, tapi ya kalian harus membuat lubang yang namanya adalah ASD creation, ya, ASD creation. Tujuannya adalah untuk mengamankan ketika terjadi suatu LV failure, ya, karena LV-nya sudah lama smallish dan artinya tidak banyak bekerja karena sebagian besar darahnya tumpah ke atrium kanan, ya. Oke, terus ya, oke. Ya, kalau memang urusannya hanya pH saja tapi ukuran LV-nya tidak smallish, kamu lakukan PFO creation, ya. Bahwa ASD creation dengan PFO creation itu beda. Kalau ini one valve function, satu arah saja. Tapi kalau ASD creation dua arah, kiri kanan, oke, ya. Oke, terus. Oke, terus. Ya, itu. Ya, ini informasi yang baik, ya, bahwa pasien kita yang ASD dewasa GUJ itu sering mengalami, ya sekarang pasien kita di atas, ya, ya aritmia, ya aritmia, karena prosesnya long standing sehingga terjadi aritmia, ya tachyarrhythmia, bahkan terjadi suatu SVT dan sebagainya. Ini bahaya. Kalau aritmianya itu adalah malignan, ya bisa sudden death terjadi, ya. Jadi problem utama pada ASD pada dewasa itu adalah aritmia, ya. Jadi ya, kalian harus change your mind, ya. Harus merubah cara pandang. Oh ASD, oh kecil, gampang, oh cepat. Hati-hati kalau sudah mempunyai pemikiran seperti itu, ya, karena ASD itu tidak semuanya gampang. Ya operasinya gampang, tinggal nutup. Tapi setelah operasi itu yang jadi masalah, ya. Jadi jangan sekali-sekali menganggap mensimplifikasi suatu operasi pada jantung, ya, akan jadi suatu musibah. Oke, terus. Ya, oke, silakan bertanya, 2 pertanyaan, silakan. Lili, ya, ayo tanya. Kasih halo-halo.
Izin bertanya kepada Dokter Afif, Dok. Kalau misalnya ASD yang besar, terus kita mau jahit yang sisi bagian arah jam 2-3 sisi bawah itu, seberapa jauh kita bisa ngambil jarumnya batasnya itu agar satu dia nggak kena ke leafletnya tricuspid, sama juga mungkin nggak mengganggu konduksi ya Dok, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Dr. Juli. Sebenarnya itu technical soalnya untuk pertanyaannya itu. Jadi untuk sebisa mungkin untuk yang leaflet untuk yang rem yang bawah, sisi bawah sini. Oke. Lanjut dokter. Jujur kami kan belum pernah juga isi klausur juga. Tapi mungkin ini untuk kalau dari kami yang belum pernah klausur, kita harus berhati-hati dalam menjahit bagian edge-nya itu. Maka dari itu kita butuh adanya penanda tadi Dok, betul dari baru dibutuhkan penanda berupa mungkin jahitan-jahitan tackle-tackle tadi itu fungsinya apa untuk mengetahui sejauh mana kita akan menjahit. Lalu mungkin kalau dibutuhkan, kalau mungkin Dok mungkin ada semacam kayak marker mungkin ya Dok ya. Biasanya mungkin spidol yang di spidol situ, mungkin di situ nanti kita bisa identifikasi di mana kita akan melakukan jahitan. Sehingga harapannya tidak mengenai organ-organ yang memang penting di situ. Contohnya adalah mungkin katup yang di bawahnya, maupun di sini ada juga eustachian valve ataupun organ yang lain yang mungkin nanti bisa terkena sabut ketika kita menjahit. Lalu mungkin dari cara teknik pemegangan cara kita untuk menjepit dari dari jarum sendiri itu mungkin tidak terlalu ke belakang Dok ya, mungkin sehingga tidak big bite. Jadi kalau kita ke belakang atau mungkin jahitannya tidak, mungkin separuh jahitan, atau jika kita bisa jahitannya tidak terlalu ke dalam Dok, mungkin seperti itu Dok. Kami juga masih awam Dok, jadi mungkin arahan. Hati-hati dengan istilah ke belakang ya. Saya mau izin ke belakang sebentar. Oh? Artinya apa? Saya mau izin ke belakang, tadi yang mau ke belakang siapa? Nah, artinya apa? Ke toilet kan? Ya. Jadi pertanyaan apa tadi, Lili? Kamu tanya apa? Oke, coba tunjukkan anatomi yang tipe-tipe ASD di awal. Anatomi ya, ini ya. Yang tadi ada lebih bagus. Adakah? Nah ini ya. Di sini ini kan ostium secundum ya, atau apa namanya? Fossa ovalis. Fossa ovalis itu tempat dari ASD secundum ya. Di sini yang kamu harus perhatikan ketika nutup ya, ini katup apa? Tricuspid, betul ya. Ini apa? Sinus coronarius ya. Nah, antara anulus katup tricuspid, antara sinus coronarius, kemudian ada yang memanjang begini, apa namanya? Yang warna putih-putih agak tebal, tendon ya, tendon Tordaru, sehingga membentuk suatu segitiga ya, Koch triangle ya, triangle Koch, yang batasnya adalah anulus dari tricuspid, kemudian dari coronary sinus dan chorda Tordaru ya, itu membentuk suatu segitiga Koch. Nah, segitiga Koch itu adalah tempat dari avenut ya. Kalian harus menghindari itu aja, jangan sampai mengganggu triangle Koch itu, enggak boleh ya. Karena kalau terjadi kamu jahitnya
di dalam triangle itu ya pasti terjadi aritmia, ya. Sehingga pada yang saya sampaikan di awal tadi, untuk yang coronary sinus unroof tadi, ya, itu kalau nggak bisa ditutup dengan proper, atau misalkan VASO-nya gede banget sampai mepet pada sinus coronarius, ya. Padahal sinus coronarius nggak boleh terjahit, sehingga sinus coronarius harus ditempatkan di atrium kiri, ya, demi untuk menghindari suatu tidak mencederai suatu segitiga koh tadi. Oke, jadi jawabannya seperti itu ya. Oke, ada lagi satu pertanyaan? Masih ada satu pertanyaan, silakan. Bahasa lain. Izin dokter, bacaan kedua dok, jika berkenan kedua. Bacaan kedua dokter. Siapkan pertanyaan, 3 pertanyaan, yuk. Izin dokter, untuk bacaan kedua tentang kanulasi pada operasi jantung pediatri. Jadi harus kita ketahui bahwa kanulasi di dewasa dan pediatri itu berbeda, karena kita harus di pediatri biasanya itu ada timus yang besar, di mana timus itu akan resiko pendarahan sehingga harus dilakukan suatu eksisi dari timus itu. Lalu untuk diatermi biasanya kita pakai 15 untuk darah-darah timus, dan juga kita biasanya ada preservasi dari perikat, baik itu nanti untuk penutupan ASD maupun VSD atau yang lainnya. Kemudian juga kita harus biasanya kita lakukan evaluasi PDA. Jadi ketika kita evaluasi PDA itu, heparisasi itu akan dilakukan ketika setelah dilakukan evaluasi PDA. Oke, kita awal dengan adanya heparin terlebih dahulu, kemudian kita lakukan kanulasi. Biasanya pada neonat kita menggunakan one per string suture, hanya satu saja. Satu jatan kanulasi juga di SVC. Lalu untuk kasus-kasus BCPS itu biasanya kita memakai kanulasi yang SVC, tidak terlalu rendah. Kemudian kita ini turunkan tubing seperti biasa, merah, biru, maupun pump sucker, yellow maupun blue. Kemudian dilakukan speed up, kita pastikan untuk clear semua, tidak ada bubble. Kemudian ditutup clamp dan potong tube-nya dan disambungkan nantinya. Oke, kemudian kita baju kanulasi aorta. Jadi target kanulasi terbaik adalah di proksima dari arteri brachiosefalik di sebelah sini. Kemudian kita buka tunika intervensinya dengan gunting, disisihkan perikardium sebelumnya, kemudian dilakukan jatan pulsing. Jatan pulsing pada sini, nanti akan kita jelaskan untuk gambarnya. Kemudian ini kita lakukan proses kanulasinya. Mulai dari nanti kita lakukan snack dulu, kemudian kita lakukan kanulasi. Setelah masuk snack dikencangkan, nanti akan ada gambar-gambarnya. Pertama kita lakukan jahitan kanulasi terlebih dahulu. Kita lakukan jahitan kanulasi, melingkar. Dan nantinya akan kita arahkan ke, kalau ini di sisi asisten, di sisi operator asisten. Kemudian ini adalah step by stepnya untuk snacknya. Jadi memang seperti ini untuk yang one string kanul, one per string sutur. Jadi kita masukkan dari sini, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 nanti memakai dua jarum seperti ini, bisa memakai taktik one needle maupun two needle. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan snack, kita masukkan ininya itu, tube-nya itu kita lakukan, kita clamp terlebih dahulu, kemudian
untuk suturnya ini harus sebelum kita sutur kita harus expose dahulu. Jadi untuk tunika adventisianya kita bebaskan. Kemudian sudah dipasang snak tadi itu, snakernya dipasang untuk persiapan snak nanti. Kemudian ini untuk teknik-tekniknya, memang untuk nanti kita melakukan aortotomi ini kita harus menunggu beberapa saat lebih dahulu, termasuk plaster maupun nanti untuk ACT-nya. Namun ini kita bahas tekniknya terlebih dahulu. Jadi menggunakan blade 11 kita melakukan small incision di sini secara horizontal, small incision. Kemudian dengan gerakan yang terkoordinasi nanti kita akan masukkan untuk tube-nya itu di dalam. Sebelumnya kita harus ukur dulu tube-nya apakah pas apa tidak. Setelah kita ukur pas, ukuran sesuai, kita nanti akan masukkan tube dengan nanti akan melakukan traksi. Jadi untuk yang asisten nanti akan melakukan traksi pada snaknya ini. Kemudian setelah terpasang kanulanya, maka dilakukan snak, di mana nantinya tabung ini akan melakukan tekanan ke sisi aortotomi kita sehingga diharapkan tidak terjadi bocor di jahitan aortotominya. Berikut untuk gambarnya. Jadi ini mulai dimasukkan untuk kita insisi, masukkan untuk kanulnya, sambil nantinya asisten akan membantu untuk melakukan snak. Kemudian dilakukan sebelum di setting terlebih dahulu, dilakukan klem di airing nanti. Kemudian disambungkan di round the pump, sambungkan ke line arteri dari CPB-nya. Memang kanulation itu harus kita pastikan. Yang pertama adalah ACT-nya terpenuhi lebih dari 400 maupun blood pressure-nya kurang dari 100 sebelum kita lakukan kanulasi pada aorta. Kemudian pada SVC untuk jahitan kanulasi SVC kita lakukan jahitan di area SVC-nya berbentuk C seperti ini. Lakukan jahitan untuk di daerah SVC-nya. Ini ada satu masuk sini 2, kemudian nanti akan diteruskan 3, 4, 5 di sini sehingga membentuk suatu huruf C ini, jajar genjang seperti ini. Setelah selesai membentuk seperti ini, untuk simpulnya nanti akan pasang tube-nya tadi itu untuk persiapan snagging nantinya. Kemudian untuk venotominya tetap menggunakan blade 11 untuk suatu kotak atau jajar genjang. Kemudian ini sama seperti tadi, ketika kita lakukan venotomi, kita masukkan kanulnya, kemudian kita lakukan snag ke arah yang ke arah di sisi dari venotominya ini, sehingga harapannya tidak terjadi kebocoran. Lalu ada beberapa yang memang susah dilakukan kanulasi di SVC, makanya dilakukan kanulasi di daerah atrium appendage-nya. Jadi ini dilakukan biasanya pada kanulasi yang kanulasi yang 2 stage biasanya masuk ke sini. Ya, itu dilewati itu untuk orang dewasa itu. Dewasa. Gitu. Pediatri nggak pernah melakukan itu. Siap, Dok. Kemudian kita lakukan kanulasi IVC juga sama seperti tadi. Untuk IVC biasanya itu untuk IVC agak susah expose-nya. Karena itu biasanya kita bypass van kanul dulu, kemudian setelah itu baru dilakukan kanulasi IVC untuk beberapa kasus di mana jantungnya itu besar. Ya ini loh, kamu tahu ya. Di IVC kan we can note its entry into the right atrium. Karena pada kelainan kongenital yang jenisnya left to right shunt itu seringkali IVC-nya ini pendek, langsung
diafragma, ya, dan tertutup oleh RA sehingga sulit. Kalau kamu menyibakkan, hemodinamik nggak stabil, kan seringkali begitu, ya. Jadi lebih baik kamu ambil yang di RA. Siap. Oke. Jadi kanulasi itu bisa di RA, Dok. Ini contoh yang di RA-nya. Lalu dilakukan kanulasi IVC sama, masuk kanul kemudian dilakukan SNAC. Ini yang gambarnya SVC tadi. Ya. Lalu biasa pada pediatri kita pasang left vent, Dok. Fungsinya adalah untuk dekompresi dari ventrikelnya maupun nanti untuk mengurangi bubble yang ada ketika operasi. Lalu kanulasi dari kardioplegia antegrade. Ini ketika nantinya ketika sudah terpasang semua, sudah terpasang di aorta, di SVC maupun IVC, kemudian kita nanti akan pasti butuh kardioplegia. Ketika sudah dilakukan bypass to kanul, kemudian dilakukan sudah mulai full flow, sudah bisa dilakukan cross clamp. Nah, nanti akan dibuat jahitan dulu kardioplegia, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan cross clamp, kemudian nanti akan dipasang untuk pleginya, kanulnya. Ini macam-macam dari kanulnya yang kardioplegia. Ini yang retrograde kardioplegia. Jika memang kita tidak bisa memakai yang antegrade, maka dilakukan itu untuk dewasa. Ya, lewat. Osem aorta. Berikut tabel-tabel dari ukuran-ukurannya dewasa. Ini kanul arterinya, Dok, untuk macam-macamnya dan ukurannya sesuai dengan berat badan, dan venanya juga untuk kanulasi vena IVC ada yang bengkok, ada yang lurus. Yang IVC biasanya yang lurus kalau memang dibutuhkan. Untuk two stage sendiri ini lewat bikaval. Ini untuk yang open chamber, sehingga untuk pediatri dilakukan kanulasi di SVC dan IVC sesuai dengan ukuran kanul vena, sesuai dengan berat badan. Ini untuk gambaran penempatannya semua itu dan sekalian. Udah. Oke, silakan bertanya. 2 pertanyaan. Sudah tersampaikan. Iya, silakan. Izin bertanya, Dokter. Ini untuk jahitan pull-stringnya di pediatri itu kenapa 1 ya? Kalau 2 itu apa nggak boleh atau menimbulkan risiko komplikasi? Makasih. Izin menjawab, Dokter Angga. Untuk pasien-pasien goods biasanya tetap kita pakai 2 ya, sesuai dengan apa? Dengan ukuran dari kanul nanti yang akan kita masukkan. Kan biasanya goods orang dewasa. Pasti kan besar ukuran kanul yang dibutuhkan. Nanti tetap kita sebagaimana tetap pakai 2 jahitan pull-string. Kecuali pada anak-anak neonat, bayi, usia-usia yang dengan arteri yang kecil maupun SVC kecil, kita akan cocokkan dengan kanul-kanulnya itu. Jika memang itu kecil, kita pakai yang jahitan 1 pull-string tadi itu, 1 pull-string. Tergantung dengan ukuran dari kanul yang akan kita pakai. Seperti itu. Pertanyaannya apa? Apakah bisa 2 kanul, Dok, pada ya, 2 jahitan pull-stringnya itu pada pediatri? Untuk pull-string mana? Aorta. Nah, sekarang kalau pertanyaan seperti itu, kamu harus memahami tujuannya pull-string untuk apa? Fiksasi. Tujuannya pull-string untuk apa? Fiksasi dari kanul.
Fiksasi kanul, Dok. Fiksasi kanul supaya Tidak kanulnya tidak loncat, kan begitu. Ya. Sebenarnya satu cukup sebetulnya, ya. Satu cukup, yang penting fungsinya dia aman, tidak potensial lepas kanulnya sebetulnya, ya. Tapi pada dewasa itu sebaiknya tidak satu, karena keamanannya tidak menjamin aman, ya. Jadi harus 2 push-stringnya pada dewasa. Tapi pada bayi nggak mungkin 2, ya, habis tempatnya. Sehingga satu aja cukup, tapi yang proper, ya. Kan tujuannya cuma untuk secure, ya, secure dari kanulnya supaya nggak lepas. Ya, paham ya? Jadi nggak harus 1, nggak harus 2, mungkin kalau perlu 3 misalkan. Yang penting tujuannya tercapai, secure, oke? Ya, satu lagi pertanyaan mungkin. Izin bertanya, Dokter. Terkait kanulasi aorta juga. Kalau misalnya tadi kan untuk pembuatan jahitannya kan diukur. Kalau misalnya itu tidak pas, terus akhirnya sudah beberapa kali dicoba, ini sudah terlanjur di insisi, terus kan tidak masuk. Nah, itu kira-kira bagaimana troubleshootingnya? Terus kalau memang harus dipindahnya ke arah mana untuk rekanulasi atau membuat jahitan ulangnya? Izin. Jadi gagal insersi. Izin, Dok, ya. Untuk apa yang harus kita lakukan ketika gagal insersi? Ketika kita kan sebenarnya sudah ukur ya, Dok, ya. Mungkin ketika nanti kita ukur dengan dari ukuran tubingnya itu, kemudian kita ukur untuk jahitan kita sebesar apa. Nah, kalau memang nanti yang pertama kalau gagal masuk itu karena memang kekecilan ya juga atau kebesaran kekecilan. Nah, mungkin kita lihat dulu untuk jahitannya boostingnya itu kita memang sesuai ukuran atau tidak. Jadi kalau memang sesuai ukuran, nanti kita bisa perlebar untuk insisi kita, sehingga tapi tetap tidak melebihi dari jahitan boosting kita. Terus kemudian kita sebelum itu kita juga tetap kontrol pendarahan juga. Kemudian kita nanti masukkan, kita coba mungkin dari approach masukannya. Nanti dimasukkan kalau kemarin diputar-putar mungkin juga, atau gimana juga. Itu saya sempat lihat juga ada beberapa operator itu yang memang ketika itu ada kekecilan ini dan tidak bisa masuk, itu agak diputar gitu, kemudian bisa masuk, Dok, seperti itu. Tapi dia tidak melebihi dari jahitan suturnya itu. Itu cara yang salah, ya. Saya komentari itu adalah cara yang salah dan sangat-sangat berbahaya. Jangan diikuti operator yang seperti itu, ya. Jadi pertanyaan itu betul. Harusnya kalian juga bertanya pada operator tersebut, kenapa dilakukan seperti itu? Padahal itu tidak prosedural. Sekarang gagal insersi, penyebabnya apa? 1 adalah aortotominya yang kekecilan. Oke. Sehingga untuk mengantisipasi terjadinya insisi aortotomi yang kekecilan, sebelum kamu melakukan bootstring suture, ya, itu kamu harus melihat besar kanulnya. Mas, saya mau lihat pada nurse, ya, mana kanul aortanya, ya, kamu lihat. Sehingga kamu membuat bootstring suture itu tidak kekecilan, ya, tidak kekecilan dan tidak kebesaran, karena kamu sudah melihat barangnya yang akan dimasukkan itu sebesar apa. Itu 1. Nah, ketika sudah itu, ketika terjadi gagal masuk, jangan kamu maksa, itu berbahaya. Bahayanya di mana kira-kira? Bahayanya di mana? Pakai logika aja. Diseksi aorta. Diseksi, ya, diseksi, karena akan membuka celah antara tunika intima dengan tunika media, rusak itu. Akhirnya jadi suatu diseksi pada aorta. Dan diseksi pada aorta
itu akan cepat sekali meluas ke distal dan akan semakin runyam, sulit. Ya, jadi artinya ketika gagal masuk, apa yang kamu harus lakukan? Tentu saja kan harus melebarkan insisi, ya kan? Aortotominya. Bagaimana caranya? Gampang, minta klem aorta. Ya, arteri klem itu apa Satinsky kalau misalnya kepada Goods. Kamu klem, ya, kamu klem dengan Satinsky. Setelah perdana tidak ada, baru kamu melakukan tambahan aortotominya. Baru setelah itu koordinasi yang baik antara operator dengan asisten. Ya, operator memegang kanul, asisten memegang klemnya, siap-siap buka atas instruksi operator. Ketika operator sudah siap buka, ya itu harus dibuka. Caranya mundur, ya, bukan diangkat begitu, tapi mundur sesuai lengkungannya, ya. Sehingga dengan cara itu akan smooth. Jadi nggak boleh dipaksain masuk, nggak boleh. Rusak nanti intimannya. Kalau rusak ya terjadi macam-macam, bisa trombus, bisa jadi suatu diseksi. Demikian pula pada vena cava, robek nanti, ya. Jadi kalau jahitan pembuluh darah robek dibanding pembuluh darah yang di insisi itu beda. Kalau robek itu lebih rusak, ya, dibanding dengan insisi. Kira-kira paham, ya? Jadi jangan mengikuti cara-cara yang nggak benar, ya. Itu berbahaya. Salah satu bahayanya mungkin masuk tapi false root, ya kan? Masuk tapi false root. False rootnya kemana false rootnya? Ya karena celah yang sudah dibikin tadi antara intima dengan media, tunika media, masuk di situ. Ya, hati-hati. Paham nggak? Ya. Jadi pakai klem, arteri klem, si klem itu yang bengkok itu, ya. Klem, baru kamu melakukan suatu tambahan insisi. Itu, ya. Oke. Selesai? Ada lagi, ya? Oke, siap. Terima kasih dokter pertanyaannya. Untuk bleed arahnya diarahkan ke SVC ya dok ya? Kalau SVC ke arah jam 12. Oke, jadi kalau apa tadi pertanyaannya? Menghadap bleednya, ya? Bleed. Menghadap kemana atau ke arah mana? Ke arah mana bleednya dok? Bleed 11. Jadi ya. untuk SVC itu kan relatif lebih panjang, ya, dibanding dengan IVC, ya. Sehingga untuk jahitan kanulasinya itu mengikuti aksisnya, ya, mengikuti aksis panjang dari SVC, ya, dan hindari terlalu ujung. Coba gambarnya ada enggak? Kanulasi SVC. Mana SVC? Oke, yang tadi. Bukan itu. Oke, iya itu tadi, yang tadi sebelum ini. Oh, bukan. Ya, stop itu tadi. Sebelum, nah, ini SVC itu, ya. Artinya jangan terlalu ke sini, ya. Jangan terlalu ke proksimal di sini. Lebih baik ke sini atau bahkan mungkin ke RA. Kalau SVC-nya pendek, itu sebaiknya ke RA pakai kanul yang lurus, ya. Jadi yang tadi yang jahitan mana? Jahitan SVC, kanulasi di awal tadi. Oke, ini, ya. Nih, ya. Jadi kalau ini terlalu ke sini, ya, hati-hati. Seringkali kan kanulnya bengkok terus dia hanya mengisi sini aja.
ini tidak ngisi, ya. Nah terus itu sebaiknya ini pakai nomor-nomor ya. Kalau saya pakai yang tadi ada ini, nah ini ya, seperti ini, ya. Jadi seperti ada jam 6, ada jam 12 di sini. Terus ini kan untuk pegangan asisten, ini untuk pegangan operator, kemudian diangkat. Kemudian pakai blade nomor 15 atau nomor 11, masukkan, digergaji ke arah jam 12, tapi jangan mutus benang, ya. Disesuaikan juga, kamu mesti melihat kanulnya dulu sebelum membuat push string ini, ya. Jadi ini diangkat sama asisten, ini diangkat sama, bukan benangnya ya, sekalian jaringan venanya, ya. Soalnya kalau benangnya ya putus, harus dijepit sekalian dengan dinding vena, ya. Diangkat, baru kemudian gergaji pakai blade nomor 11 atau nomor 15, ya. Digergaji mulai dari jam 6 menuju jam 12 sesuai dengan diameter kanulnya. Baru setelah itu, ya, keluar darah terus keluar darah, ini ditangkupkan, ini yang dipegang operator sama dipegang asisten diketemukan sehingga darah nggak keluar, sambil operator menyiapkan kanulnya, dimasukkan, itu ya. Jadi menghadapnya ke jam 12, digergaji, ya. Tapi kalau untuk IVC nggak perlu digergaji, nggak perlu. Oke, paham ya? Oke, terus cukup? Ada bahasan lain? Tidak ada. Oke, selesai. Minggu depan kosong ya. Nanti tinggal hari Senin sama Selasa. Kecuali ada situ loh ya, situ kita nggak bisa menolak. Selama kami besar banget loh, kamu bukan banget itu. Jadi buka gini ada begitu lama masukin kanul gede kan, isi sekian. Bukan banget itu. Masuk 30 dari ke sana mengerjakan. Kamu